mengalami problem-problem yang membuat aku down lagi. Kalau aku nggak punya Tuhan gimana? Aku nggak bisa gitu. Jadi buat apa aku sembuh kalau aku nggak inget sama Tuhan gitu. Nah aku bilang ke Tuhan, makanya ada 10 orang kusta di Alkitab. 10 semuanya disembuhin, 9 orang kusta meninggalkan Tuhan, gak balik lagi. Cuma 1 orang kusta yang balik untuk say thank you ke Tuhan. Dan aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku gak mau jadi yang 9, aku mau jadi yang 1. Kalau Tuhan sembuhin aku mau jadi yang 1. Karena aku sadar bahwa ternyata yang aku butuhkan itu lebih daripada sekedar kesembuhan. Yang aku butuhkan tuh lebih dari sekedar kesehatan. Aku butuh sumber kesembuhannya, aku butuh sumber kesehatannya, aku butuh pribadi yang selalu ada buat aku 24 jam dimanapun dan kapanpun aku butuhkan, dan pribadi yang hidup, yang berkuasa melakukan segala sesuatu yang mustahil buat aku dan yang mustahil buat dia. Aku butuh pribadi itu, aku butuh Tuhan lebih daripada itu semua yang selama ini aku doain. Dan itulah kenapa aku bersyukur banget. Aku bilang ke Tuhan, mujizat terbesar dalam kehidupan aku tuh bukan kesembuhan aku. Thank you Tuhan, karena mujizat terbesar dalam kehidupan aku, Tuhan udah kenalin aku ke Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang selalu ada buat aku. Tuhan tuh seperti sahabat. Tuhan tuh bukan cuma sekedar Tuhan yang Santa Claus. Dari situlah aku merasa Tuhan tuh sesayang itu sama aku, karena di saat gak ada seorang pun mungkin mengerti aku, di situ dia hadir dan dia memulihkan keluarga aku juga gitu loh. Dari situ aku mulai ngerasain bahwa aku tuh pengen kenal Tuhan bukan karena aku mau berkat. Aku pengen kenal Tuhan itu karena aku pengen tahu pribadi yang kok bisa ya sesayang itu sama aku, kok bisa ya dia sesetia itu sama aku. Aku pengen tahu kayak gimana ya cara senengin pribadi yang udah selama ini selalu ada buat aku. Jadi aku lakuin firman Tuhan, aku baca firman Tuhan bukan lagi supaya dapat berkat, bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena aku pengen senengin dia. Aku pengen kenal pribadi itu lebih lagi, aku pengen tahu hati dia. Dan kalaupun aku melanggar firman Tuhan, aku bukan takut hukuman lagi, tapi aku takut dia sedih, dia pribadi yang selalu ada buat aku. Jadi aku jatuh, terus habis itu kaki tangan kesleo dulu kan, dan dipijit-pijit diurut nggak sembuh. Sampai akhirnya dibawa ke dokter itu. Nah sejak hari itu kan kehidupan aku berubah sih. Jadinya tuh sejak hari itu aku udah nggak bisa jalan. Nah sejak hari itu nggak bisa jalan, udah masuk tuh ke rumah sakit, dicek semuanya tuh mulai berubah 180 derajat gitu. Jadi mana aku jadi nanya ke Tuhan, kok tiba-tiba hidup aku kayak gini? Aku juga kaget gitu, maksudnya dari jatuh di sekolah tiba-tiba kok jadi panjang seperti ini gitu kan. Nah terus itu aku mulai mempertanyakan juga, kayak aku nggak bisa bayangin masa depan aku, karena aku jalan aja nggak bisa gitu kan. Aku nggak ada yang kasih tahu kapan aku bisa jalan lagi. Kalau aku bisa jalan selama-lamanya,